Bab 2224 Inisiatif 2224 Inisiatif King Chenzi. Di alun-alun, ekspresi Heaven Immortal White Sea menjadi dingin saat melihat King Chenzi mati. Dia menutup kipas lipatnya dan bergumam pelan dengan ekspresi kasihan. Namun, sebelum hukumannya selesai, Suzimo melepaskan skill rahasia Dragon Roar miliknya. Tepat setelah itu, Flying Immortal Sect kehilangan satu orang lagi. Tanda seru. Yuyu. Laut Putih Abadi Surga tidak bisa menahan keterkejutannya dan berdiri dengan ekspresi marah. Setelah pertempuran pecah, Suzimo tidak terluka sama sekali. Namun, Flying Immortal Sect telah kehilangan dua orang berturut-turut, bagaimana dia bisa tenang? Sungguh tragis. Earth Immortal of Flying Immortal Sekte itu terbunuh oleh raungan. Bagi Suzimo, meskipun dia mati sekarang, itu sudah merupakan keuntungan. Mendengar diskusi di sekitarnya dan merasakan tatapan banyak pembudidaya, Laut Putih Abadi Surga menarik napas dalam-dalam dan secara bertahap menenangkan diri sebelum kembali ke tempat duduknya. Para pembudidaya yang mengelilingi Suzimo memang adalah Dewa Bumi Puncak. Pada jarak itu, skill rahasia Dragon Roar yang mematikan sangat menakutkan. Namun, hanya satu Dewa Bumi yang tersisa yang mati. Immortal Taihua menyaksikan tanpa daya saat rekan sektenya meninggal. Keahlian rahasia domain suara seketika. Paling-paling, mereka hanya bisa melindungi diri mereka sendiri dan tidak bisa menyelamatkan orang lain. Selanjutnya, setelah skill rahasia domain suara, Immortal Taihua merasakan niat membunuh yang kuat dan tidak ada waktu baginya untuk berpikir lebih jauh. Dia menjadi sasaran Suzimo. Ledakan keterampilan rahasia domain suara hanya membubarkan serangan dari pembudidaya lainnya. Target sebenarnya Suzimo adalah Immortal Taihua. Faktanya, dia mengabaikan Taihan di sampingnya dan menggunakan True Dragon Nine Flashes untuk muncul di belakang Immortal Taihua dalam sekejap, mengulurkan tangannya. The Great Chaos Essence Palem meledak dan menghancurkan kepala Immortal Taihua. Ye Fei dibunuh oleh Immortal Taihua, orang pertama yang ingin dibunuh Suzimo adalah Taihua. Skill rahasia Dragon Roar, True Dragon Nine Flashes dan Great Chaos Essence Palem semuanya dirilis untuk membunuh Immortal Taihua. Ketika Immortal Taihua melihat Suzimo menghilang, dia menyalurkan kesadaran rohnya tanpa ragu dan melambaikan tangannya, mengirimkan rune yang dia buat. Ledakan. The Great Chaos Essence Palem bertabrakan dengan rune dengan ledakan keras. Suzimo tidak mundur satu langkah pun. Namun, ekspresi Immortal Taihua tidak berubah saat dia mengetukkan kakinya ke tanah dan melepaskan teknik gerakannya, mengambil kesempatan untuk menjauhkan diri dari Suzimo. Kedua belah pihak seimbang kali ini dan tak satu pun dari mereka yang unggul. Swoosh! Sosok Suzimo menghilang sekali lagi. Ketika dia muncul kembali di samping Immortal Taihua dan melepaskan pukulan yang sangat ganas seperti meteor. Immortal Taihua tidak menoleh untuk melihat. Seolah-olah dia merasakan sesuatu, dia tidak bergerak dan tiba-tiba bergeser puluhan kaki ke samping, menghindari titik terkuat pukulan Suzimo. Tepat setelah itu, Essence Ki tumpah dari ujung jari Immortal Taihua dan dia menggambar rune lain dengan cepat, mencetaknya di kepalan tangan Suzimo. Bang! Saat rune itu meledak, Suzimo juga mundur setengah langkah. Abadi yang bereinkarnasi ini memang merepotkan untuk dihadapi. Jika itu orang lain, mereka mungkin tidak akan bisa mengelak dari pengejaran True Dragon Nine Flashes. Namun, Immortal Taihua mengelak dua kali berturut-turut. Bahkan sebelum ini, ketika Suzimo merilis skill rahasia Dragon Roar dan skill rahasia seperti Great Chaos Essence Palem, dia tidak bisa menang. Suzimo bisa melepaskan True Dragon Nine Flashes 4 kali lagi. Namun, dia menduga bahwa bahkan jika dia melanjutkan pengejarannya, akan sulit baginya untuk membunuh Immortal Taihua dalam waktu singkat. Adapun ahli Earth Immortal lainnya di sekitarnya, dia pasti akan jatuh ke dalam pertempuran sengit jika mereka menyerang terus-menerus. Pada saat itu, dia bahkan mungkin tidak mampu menghabiskan tubuh sejati teratai hijau. Aku harus menyingkirkan yang lain dulu. Mempersempit pandangannya, Suzimo menjadi tenang dan langsung menilai situasi. Selama Taihua adalah satu-satunya yang tersisa, bahkan jika dia adalah dewa abadi yang bereinkarnasi, Suzimo sangat yakin bahwa dia bisa menguburnya di 9 surga. Di sisi lain, meskipun Immortal Taihua hanya tampak terkejut di permukaan, hatinya dalam kekacauan. Penghindarannya sebelumnya terlihat santai dan tenang. Namun,
Satu kesalahan saja bisa mengakibatkan kematian di tempat. Earth Immortal kelas 8 ini memang memiliki kekuatan untuk membunuhnya dan tidak bisa diremehkan. Sosok Suzimo menghilang sekali lagi dan Immortal Taihua melepaskan kesadaran rohnya yang besar dengan ekspresi muram. Perasaannya terangkat hingga batasnya dan dia waspada. Dia belum menyadari bahwa Suzimo tanpa sadar telah mengambil inisiatif dalam pengepungan 18 pembudidaya tahap puncak. Ketika Suzimo merilis True Dragon Nine Flashes, dia tidak muncul di samping Immortal Taihua. Tiba-tiba, penjaga eksekusi bumi merasakan sesuatu. Mati. Kulit kepala orang itu menusuk-nusuk dan rambutnya berdiri tegak. Dengan geraman yang dalam, dia berbalik bahkan tanpa melihat dan menebas dengan telapak tangannya seperti pedang. Memang, Suzimo berada tepat di belakangnya, tanpa ekspresi dan dengan tatapan dingin. Telapak tangan orang itu sepertinya telah berubah menjadi pedang yang menebas. Tiba-tiba, Suzimo menyerang. Seluruh lengannya tampak sangat lembut saat bertumpu pada telapak Earth Execution Guard. Telapak tangan Suzimo melingkar dan bergetar. Retakan. Uff. Suara tulang retak bisa terdengar dan kabut darah menyebar. Tepat di depan semua orang, seluruh lengan Earth Execution Guard berkerut pada sudut yang menakutkan. Tulangnya patah dan dagingnya meledak. Ah! Penjaga eksekusi bumi berteriak kesakitan tetapi berhenti tiba-tiba. Suzimo mengambil kesempatan untuk maju dan menyerang sekali lagi, menamparkan pipi penjaga eksekusi. Retakan, retakan, retakan. Kepala penjaga eksekusi berputar beberapa kali di lehernya dan dia jatuh ke tanah dengan tatapan tumpul. Roh esensinya dihancurkan dan dia sudah mati. Bang, bang. Beberapa seni abadi dan keterampilan rahasia turun dan sosok Suzimo menghilang di tempat. Swoosh! Sekte Dewa Terbang Abadi Bumi baru saja merilis seni abadi dan kekuatan suci. Dia relatif lemah saat Suzimo muncul di sampingnya. Bang! Bang! Mereka berdua bertarung dalam pertarungan jarak dekat dan setelah beberapa pertukaran, kepala orang itu dihancurkan oleh telapak tangan Suzimo dan esens spiritnya dihancurkan, sekarat di tempat. Meskipun 18 Dewa Bumi kuat dan berdiri di puncak dunia abadi bumi, hanya sedikit dari mereka yang bisa bertahan melawan pembantaian Suzimo dalam pertempuran jarak dekat. Immortal Taihua menyulap dua rune dengan kedua tangan yang memancarkan aura menakutkan tapi dia tidak menyerang sepanjang waktu. Bukannya dia tidak ingin menyelamatkan siapapun, tetapi setiap kali Suzimo merilis True Dragon Nine Flashes, tidak ada yang tahu di pihak mana Suzimo akan muncul selanjutnya. Immortal Taihua harus waspada sepanjang waktu terhadap kemunculan dan serangan Suzimo yang tiba-tiba. Mari kita lihat berapa lama lagi kamu bisa menggunakan teknik gerakan itu. Immortal Taihua mencibir. Dengan itu, Suzimo melepaskan 9 naga sejati 4 kali berturut-turut dan 4 dewa bumi mati di tempat, tidak ada yang bisa menghentikannya. 18 dewa bumi puncak bergabung dan pertempuran pecah. Sampai sekarang, hanya selusin napas dan Suzimo sama sekali tidak terluka. Namun, 6 orang dari Great Jin Immortal Kingdom dan Flying Immortal Sect telah meninggal. Di alun-alun, banyak pembudidaya tercengang. Adegan ini benar-benar melebihi ekspektasi awal semua orang. Previous. Bab 2225 Pedang Pelangi Putih. 2225 Pedang Pelangi Putih. Baiklah. Pembunuhan yang bagus. Ketika para tetua akademi melihat Earth Immortals dari Great Jin Immortal Kingdom dan Flying Immortal Sect mati satu demi satu, mereka mau tidak mau berteriak dengan emosional. Sebelum ini, Great Jin Immortal Kingdom dan Flying Immortal Sect menargetkan Akademi Surga dan Bumi dan tindakan mereka menjadi semakin berlebihan. Tanda seru. Faktanya, para tetua tidak berdaya saat melihat Ye Fei mati. Mereka tidak punya tempat untuk melampiaskan kemarahan di hati mereka. Ketika mereka melihat itu, para tetua merasakan darah mereka mendidih. Para pembudidaya lain di alun-alun juga terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Suzimo terlalu kejam. Meskipun metode Suzimo luar biasa ketika dia menyelesaikan level sebelumnya, dia tidak dapat memberikan dampak sebesar itu kepada semua orang. Tapi sekarang, 6 Dewa Bumi Puncak mati di tangan Suzimo. Adegan berdarah dan tragis ini jauh lebih mengejutkan daripada dia menyelesaikan level. Para pembudidaya dari Kerajaan Abadi Jin Besar dan Sekte Abadi Terbang memiliki ekspresi jelek. Laut Putih Abadi Surga juga berdiri. Tatapannya gelap dan dia marah. Dia melihat ke arah Akademi Langit dan Bumi berulang kali,
ingin mengatakan sesuatu tetapi pada akhirnya tidak. Akademi Surga dan Bumi hanya kehilangan Ye Fei sementara Flying Immortal Sect kehilangan 5 orang begitu saja. Namun, dia tidak bisa menyalahkan Akademi Langit dan Bumi. Itu karena belum lama ini, dia baru saja mengatakan bahwa jika seorang murid Sekte Terbang Abadi terbunuh di 9 surga, itu karena mereka tidak cukup kompeten dan dia pasti tidak akan membela mereka. Jika dia menonjol untuk menuduh Akademi Langit dan Bumi di depan semua orang, itu akan menjadi tamparan di wajahnya sendiri. Bukankah terlalu dini untuk bersorak sekarang? Ketika Pangeran Yuan Zuo melihat ekspresi emosional para tetua Akademi Langit dan Bumi, dia mencibir, begitu Suzimo tidak dapat menggunakan teknik gerakan aneh itu, dia pasti harus melawan Tai Hua dan Tai Han secara langsung. Mari kita lihat berapa lama lagi dia bisa bertahan. 9 surga. Suzimo menyerang secara berurutan dan membunuh 6 orang secara berurutan dengan keterampilan rahasia domain suaranya, seni pedang pembunuh bumi, naga sejati 9 kilatan, dan keterampilan rahasia lainnya. Itu adalah kartu truf terkuatnya. Namun, pada saat itu, dia melepaskan mereka tanpa menahan diri. Dengan 6 orang tewas, tidak hanya 12 Dewa Bumi Puncak yang tersisa tidak mundur, bahkan formasi mereka tidak menghilang dan mereka terus mengepung Suzimo. Dewa Bumi itu semuanya adalah ahli peringkat bumi. Kematian orang lain tidak bisa membuat mereka takut sama sekali. Selanjutnya, Dewa Bumi ini sangat tajam. Saat sosok Suzimo muncul kembali, 12 Dewa Bumi menilai pada waktu yang hampir bersamaan bahwa Suzimo tidak dapat lagi menggunakan 9 kilatan naga sejati. Mari kita lihat apa lagi yang kamu miliki selanjutnya. Tai Han menatap Suzimo dan berkata dengan dingin. Sebelumnya, Suzimo berkedip secara berurutan dan dia tidak memiliki kesempatan untuk melawan Suzimo dalam pertempuran jarak dekat atau menahan yang terakhir sehingga Tai Hua dan yang lainnya dapat menyerang dengan sekuat tenaga. Pengawal eksekusi, dengarkan perintahku. Tiba-tiba, Tai Han berteriak, serang dengan sekuat tenaga dan bunuh dia dalam pertempuran jarak dekat. Dipahami. 7 pengawal eksekusi bumi yang tersisa menjawab pada saat yang sama dan menyalurkan ki darah mereka, menerjang ke arah Suzimo. Guyuran. Suara tsunami melonjak dari 7 penjaga eksekusi. Membunuh. Segera setelah itu, fenomena muncul di belakang 7 pengawal eksekusi satu demi satu dengan kekuatan yang menakutkan dan niat membunuh yang kuat. Meskipun hanya ada 7 dari mereka, ketika mereka bergerak pada saat yang sama, seolah-olah pasukan besar menyerbu dengan aura yang menakutkan, tampaknya mampu menghancurkan segalanya. 7 pengawal eksekusi bumi dan 7 fenomena garis darah. Para pembudidaya di luar 9 surga terkejut. Sebuah fenomena garis darah hampir merupakan batas dari ki darah kultivator tubuh yang marah dan sangat sulit untuk dibudidayakan. Tapi kali ini, untuk membunuh Suzimo, Kerajaan Abadi Jin Agung mengirimkan 7 ahli bumi abadi dengan fenomena garis darah. Bahkan satu Bloodline Phenomenon pun sulit untuk dilawan, apalagi 7. Bagaimana dia bisa melawan ini? Yun Lei berkata dengan ekspresi waspada, Tai Hua dan yang lainnya tidak perlu menyerang. Fenomena garis darah dari 7 pengawal eksekusi bumi saja sudah cukup untuk menenggelamkan Suzimo. Mereka berada di 9 surga dan tidak terlalu jauh dari medan perang, sehingga mereka bisa merasakan kekuatan yang dilepaskan oleh 7 fenomena garis darah dengan lebih jelas. Xie Yun menghela nafas juga. Sangat disayangkan. Jika Suzimo dapat menggunakan teknik gerakan aneh itu untuk melarikan diri, dia mungkin memiliki kesempatan untuk selamat. Tidak ada kesempatan. Yue Feng menggelengkan kepalanya. Tai Hua yang abadi masih berada di luar medan perang dan dapat menyerang kapan saja. Orang ini berada di bawah ancaman serangan jarak dekat dan jarak jauh, dia pasti akan mati. Suzimo memiliki ekspresi tak kenal takut ketika dia melihat ketujuh pengawal eksekusi bumi menyerbu ke depan dengan fenomena garis darah mereka. Bahkan jika dia memiliki reservasi dan tidak dapat menggunakan garis keturunan tubuh sejati teratai hijau, dia memiliki metode lain untuk bertarung. Mengembun. Suzimo menyalurkan roh esensinya dan menyulap segel tangan berulang kali dengan kedua tangannya. Tiba-tiba, langit berbintang yang luas dan misterius muncul di atas kepala Suzimo. Meski hampir separuh wilayahnya redup, langit berbintang yang berkilauan sudah cukup gemerlap. Jutaan bintang menyebarkan cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya yang melonjak ke tubuh Suzimo terus-menerus. Selama bertahun-tahun,
Su Zimo telah mengembangkan sutra sejati biduk roh mistik agung dan sudah dapat memadatkan 3 bintang utama. Sekarang dia memiliki wilayah bintang tambahan, kekuatannya bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Diagram gayung besar roh mistik. Kesempurnaan abadi Sieling segera mengenali asal-usul keterampilan rahasia astral. Tanpa warisan lengkap, diagram gayung roh mistik Su Zimo setara dengan fenomena universal. Namun, itu bisa melawan fenomena garis darah di sekitarnya. Ledakan. 7 fenomena Bloodline bertabrakan dengan jutaan cahaya bintang dari Mystic Spirit Big Dipper diagram dan mengeluarkan suara yang intens. Ketujuh Bloodline Phenomenon menyerang terus-menerus, ingin menembus pertahanan cahaya bintang. Terhadap dampak dari 7 fenomena garis darah, diagram biduk roh mistik bergoyang juga dan langit berbintang di atas kepalanya bergetar. Hehe, tiba-tiba, Immortal Taihua tertawa. Apakah ini metode yang kamu andalkan? Di mataku, itu seperti cahaya kunang-kunang. Seperti yang dikatakan Immortal Taihua, dia menyalurkan esens spiritnya dan menyulap seni pedang dengan kedua tangan. Seberkas cahaya menyilaukan berkumpul di ujung jarinya dan memancarkan aura kekuatan surgawi yang bergetar. Ini, di samping prasasti peringkat bumi, Yue Feng, Yun Lei, Xie Yun dan yang lainnya terkejut saat mereka merasakan aura itu. Pedang pelangi putih. Kekuatan surgawi tertinggi. Beberapa dari mereka berseru. Ketika mereka melihat seberkas cahaya di tangan Immortal Taihua, ekspresi para tetua akademi meredup dan mereka tidak lagi menyimpan harapan. Terhadap serangan seperti itu dan kekuatan surgawi tertinggi lainnya yang diringkas oleh Immortal Taihua, Su Zimo tidak memiliki peluang sama sekali. Immortal Taihua ingin membunuh semua variabel. Penatua Zong memandangi laut putih abadi surga dan berkata dengan sedih, hebat. Reinkarnasi abadi Anda ini benar-benar mampu. Roh esensinya telah berkultivasi ke alam surga abadi. 9 surga. Sebagai reinkarnasi sempurna abadi, aku tidak punya niat untuk keluar dari pengasingan dan aku juga tidak tertarik untuk melawan junior sepertimu. Memegang pedang pelangi putih, Taihua abadi menatap Su Zimo yang dikelilingi dan berkata dengan acuh tak acuh, namun, kakak senior Meng Yao mengunjungiku secara pribadi. Dia menginstruksikan saya untuk mengirim Anda dalam perjalanan Anda secara pribadi. Bab 2226 meledak, serangan balik. 2226 meledak, serangan balik. Hanya pada saat itulah banyak pembudidaya di luar 9 surga menyadari bahwa Taihua abadi telah muncul karena sitar abadi Meng Yao. Seseorang menghela nafas. Dia bisa mati dengan tenang mengetahui bahwa peri Meng Yao sangat menginginkan ini. Orang lain menggelengkan kepalanya. Benar-benar tidak terhormat bagi peri Meng Yao untuk menargetkan dewa bumi seperti ini. Saya pikir Zider Immortal ini tidak layak untuk gelarnya. Jangan bicara omong kosong, atau kamu bisa mati sebelum kamu menyadarinya. Tanda seru. Tetua sekte dari pembudidaya berteriak dengan tergesa-gesa, ada banyak paragon dan penjelmaan monster di dunia surgawi yang bersedia dikendalikan oleh sitar abadi. Kamu pikir kamu siapa? Beraninya kau mengatakan omong kosong. 9 surga. Dengan ekspresi angkuh, Immortal Taihua mengangkat tangannya sedikit dan melepaskan seberkas cahaya putih di tangannya, berkata dengan acuh tak acuh, kamu bisa mati dengan damai. Swoosh! Pedang pelangi putih memancarkan ujung yang sangat tajam dan merobek udara, menembus diagram biduk roh mistik secara instan. Cahaya 1 miliar bintang tidak bisa dibandingkan dengan kecemerlangan pelangi putih yang menembus cakrawala. Itu adalah kekuatan dari kekuatan surgawi tertinggi. Terhadap kekuatan itu, bahkan Bloodline Phenomenons dari Tai Han dan 6 lainnya sedikit gemetar. Pelangi putih menembus matahari dan bintang yang tak terhitung jumlahnya diiris menjadi 2 oleh pedang Ki yang dilepaskan oleh pelangi putih dalam sekejap mata. Lampu mereka meredup dan menghilang dengan cepat. Dimanapun pelangi putih lewat, itu menembus segalanya. Seolah-olah tidak ada seni abadi, seni dharma atau makhluk hidup di dunia yang dapat bertahan melawan pelangi putih dan ketajamannya. Sebelum diagram biduk roh mistik dikembangkan ke tahap yang disempurnakan, ia tidak dapat bertahan melawan bentuk sebenarnya dari kekuatan surgawi tertinggi itu dan runtuh. Pedang pelangi putih turun dari langit dan menusuk ke arah kepala Su Zimo. Tanpa dukungan dari diagram biduk roh mistik, fenomena garis darah Tai Han dan 6 pengawal eksekusi bumi lainnya melonjak seperti gelombang pasang, ingin menelan Su Zimo. Pada saat itu, Su Zimo bahkan tidak memiliki ruang atau kesempatan untuk mengelak mengingat situasinya.
Princess Scarlet Rainbow mengungkapkan ekspresi sedih. Dia hampir bisa membayangkan kematian tragis Su Zimo di tempat. Di alun-alun, banyak pembudidaya menyaksikan dengan saksama dengan napas tertahan. Bahkan Yunting mencondongkan tubuh sedikit ke depan dengan ekspresi gugup. Ah! Tiba-tiba, Su Zimo mengangkat kepalanya dan melolong ke langit, suaranya mengguncang 9 langit. Tiba-tiba, 6 gading gajah berwarna putih giok tumbuh di belakangnya. Mereka tajam dan memancarkan aura yang bergetar. Aura Su Zimo meningkat pesat. Seolah-olah seekor gajah raksasa telah muncul dan tumpang tindih dengan sosok Su Zimo. Itu memiliki 6 gading gajah dan mengangkat belalainya, mengaum ke langit. Kekuatan suci bawaan, kekuatan Dewa Enam Tus. Meskipun Su Zimo adalah Dewa Bumi kelas 8, roh esensinya sudah berada di level Dewa Surga kelas 1. Saat dilepaskan, kekuatan tubuhnya, ki darah, dan esens spirit meningkat 6 kali lipat. Segera setelah itu, tepat di belakang tatapan yang tak terhitung jumlahnya, 2 kepala identik dan 4 lengan muncul di kedua sisi tubuh Su Zimo. Kekuatan surgawi tertinggi, 3 kepala 6 lengan. Di luar 9 surga, para pembudidaya gempar. Ini. Sieling abadi yang sempurna juga terkejut. Earth Immortal kelas 8 telah merilis kekuatan surgawi tertinggi. Selanjutnya, kekuatan surgawi tertinggi ini sangat kuat. Banyak dewa surga mungkin tidak dapat memahami kedalamannya bahkan pada puncaknya. Para tetua Akademi Surga dan Bumi membuka mulut mereka dengan kaget. Aku juga tahu kekuatan suci tertinggi. Tatapan Su Zimo semakin tajam saat Sixtus Divine Elephant tumbuh di belakangnya. Melambaikan 3 kepala 6 lengan, dia berteriak pada Tai Han dan yang lainnya yang maju ke depan, pergilah. Bahkan tanpa gajah Dewa 6 Tus dan 3 kepala 6 lengan, tubuh sejati teratai hijau saja sudah cukup untuk melawan fenomena garis darah dari penjaga eksekusi bumi. Sekarang setelah dia melepaskan kekuatan surgawi bawaan dan kekuatan surgawi tertinggi, kekuatan Su Zimo hampir mencapai puncaknya. Ledakan, 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 ledakan. Su Zimo meninju 6 kali berturut-turut melawan Bloodline Phenomenons yang tak terhitung jumlahnya dan White Rainbow Sword di atas kepalanya. Dia menyerang dengan sekuat tenaga dan bentrok langsung dengan 6 pengawal eksekusi bumi lainnya, mengeluarkan serangkaian ledakan keras yang mengguncang dunia. Fenomena Bloodline dari penjaga eksekusi dihancurkan oleh tinju Su Zimo dan tidak bisa bertahan sama sekali. 6 sosok dikirim terbang. Beberapa pengawal eksekusi bumi meledak menjadi kabut darah di udara dan benar-benar lumpuh, kehilangan kekuatan tempur mereka. Beberapa penjaga eksekusi memiliki fisik yang kuat. Meskipun tubuh mereka tidak hancur, mereka terluka parah dan organ mereka terpisah dari tubuh mereka dengan tulang patah. Penjaga eksekusi bumi sama sekali tidak bisa bertahan melawan semburan 6 gading gajah surgawi dan 3 kepala 6 lengan. Sudah sangat beruntung mereka bisa bertahan dari serangan Su Zimo. Itu membuktikan bahwa metode dan kekuatan mereka berada di puncaknya. Jika itu adalah Earth Immortal lainnya, mereka akan dihancurkan menjadi debu dengan satu pukulan dan esens spirit mereka akan dihancurkan. Pada saat yang sama, pedang pelangi putih turun. Saber telapak tangan Tai Han menebas juga. Su Zimo mengabaikan kedua serangan itu dan menyalurkan kesadaran rohnya sekali lagi, melepaskan 2 kekuatan suci yang lebih besar. Sebelum 6 pengawal eksekusi bumi bisa jatuh, bunga teratai emas muncul dari tanah di bawah mereka. Bang! 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 Ketika bunga teratai emas menyerang pengawal eksekusi bumi, kekuatan luar biasa menghancurkan tubuh mereka dan roh esensi mereka dihancurkan. Beberapa dewa bumi dari Sekte Abadi terbang di samping menyerang dengan tergesa-gesa dan melepaskan kekuatan surgawi mereka, menghancurkan bunga teratai emas di tanah, ingin menyelamatkan pengawal eksekusi bumi yang tersisa. Namun, bunga teratai jatuh dari langit satu demi satu. Karena Su Zimo telah menyerang, dia tidak akan meninggalkan siapapun dari Kerajaan Agung Jin Abadi dengan peluang untuk bertahan hidup. Kekuatan surgawi yang lebih besar dari biara-biara Buddha, bunga jatuh surgawi dan teratai emas bumi memancar. Melawan serangan menjepit dari 2 kekuatan surgawi yang lebih besar, tidak ada jalan keluar bagi mereka di dunia. Keenam pengawal eksekusi bumi dengan fenomena garis darah semuanya mati dan roh esens mereka dihancurkan. Adegan itu terlalu mengejutkan. Keganasan serangan balik Su Zimo menyebabkan banyak pembudidaya bergidik dan bahkan merasakan sedikit ketakutan. Bahkan Feng Yin, reinkarnasi abadi lainnya yang telah beristirahat dengan mata tertutup,
membuka matanya dan melihat ke atas dengan sedikit kehati-hatian. Apa yang telah terjadi? Di bawah pengepungan 12 Dewa Bumi Puncak dan dampak dari kekuatan surgawi tertinggi dan 7 fenomena garis darah, Su Zimo malah membunuh 6 orang. Suci. Dia terlalu kuat. Keributan besar terjadi di kerumunan di alun-alun. Secara naluriah, Xie Qingcheng berdiri dan melihat pemandangan di medan perang dengan tak percaya. Kultivator yang tak terhitung jumlahnya berdiri dengan penuh semangat. Perkembangan pertempuran ini sudah melebihi harapan semua orang. Pedang pelangi putih turun dan menusuk kepala Su Zimo, menyebabkan darah segar berceceran di mana-mana. Segera setelah itu, pedang telapak tangan Tai Han membelah wajah dan kepala Su Zimo menjadi dua. Sebelum darah mengalir keluar, itu membeku menjadi es. Hehehe. Tiba-tiba, tawa Su Zimo terdengar sinis. 3 kepala 6 tangan. Pedang pelangi putih immortal Tai Hua menembus kepalanya. Tai Han membelah kepala lainnya. Namun, kepala yang benar-benar memiliki esens spirit masih utuh. Bab 2227 Biarkan sitar abadi menemaniku. 2227 Biarkan sitar abadi menemaniku. Pertarungan sebelumnya terlalu intens. Meskipun terdengar lambat dalam narasi, itu hanya membutuhkan beberapa tarikan napas. Serangan balik Su Zimo terlalu ganas dan tajam. Banyak pembudidaya yang menonton tidak bereaksi sampai 6 pengawal eksekusi bumi mati. Three Heads Six Arms, kekuatan suci tertinggi. Tidak kusangka itu akan dirilis oleh Earth Immortal Grade 8. Tanda seru. 6 pengawal eksekusi bumi dengan fenomena garis darah dibunuh oleh kekuatan dewa tertinggi dan 2 kekuatan dewa yang lebih besar dari biara Buddha tanpa kesempatan untuk melawan. Bunga jatuh surgawi dan teratai emas memancar bumi mengharuskan seseorang untuk memahami ketidakjelasan biara-biara Buddha hingga batasnya sebelum mereka dapat mengolah 2 kekuatan surgawi yang lebih besar itu dengan sukses. Dari apa yang saya ketahui, bahkan beberapa murid dari biara Buddha tidak dapat melepaskan 2 kekuatan surgawi yang lebih besar itu. Kerumunan itu berisik dan banyak pembudidaya mendiskusikan pemandangan itu dengan penuh semangat. Bagus. Para tetua Akademi Surga dan Bumi sangat emosional dan tidak bisa lagi mengatakan apapun, hanya mengulangi kata yang sama berulang kali. Bahkan sampai sekarang, kalian masih berpura-pura. Laut putih abadi surga mencibir, roh esens pemuda ini sudah berada di alam surga abadi. Sebagai sesepuh akademi, mungkinkah kalian tidak tahu dia memiliki kekuatan tempur seperti itu? Penatua Zong mencibir juga. Su Zimo memasuki Akademi Surga dan Bumi 1000 tahun yang lalu dan segera memasuki pengasingan. Dia baru muncul beberapa hari yang lalu dan ini adalah pertama kalinya kami melihatnya juga. Beberapa dari kita benar-benar tidak tahu trik apa yang dia miliki. Ketika mereka mendengar itu, para kultivator lainnya bahkan lebih terkejut lagi. Xie Qingcheng berkata, ini berarti bahwa setelah saudara Su bergabung dengan Akademi Surga dan Bumi, kekuatan tempurnya telah mencapai tingkat seperti itu sebelum dia mengembangkan metode akademi. Kuat, terlalu kuat. Xie Qingcheng tidak bisa tidak berseru lagi secara emosional, evaluasi prediksi Brother Su di Earth Ranking kali ini benar-benar terlalu tidak tepat. Pembunuhan yang bagus. Yunting minum semangkuk anggur kental dan berteriak, betapa memuaskan. Pada saat yang sama, banyak pembudidaya secara bertahap bereaksi. Alasan mengapa Yunting datang ke kerajaan abadi Yan Yang dan menantang Su Zimo secara pribadi mungkin bukan hanya untuk seni pedang pembantaian langit dan bumi. Lebih dari itu karena kekuatan Su Zimo sudah cukup bagi Yunting untuk memperlakukannya seperti itu. Heaven Abyss of Mountain Sea Immortal Sekte menghela nafas dengan lembut dan menggelengkan kepalanya juga. Saat itu, saya sudah tahu bahwa pemuda ini luar biasa. Untuk berpikir bahwa aku masih meremehkannya. Wajah Pangeran Yuan Zuo sangat marah. Kerajaan abadi Jin besar kehilangan 6 pengawal eksekusi bumi secara instan dan menderita kerugian besar. Ketika dia mendengar seruan dan pujian untuk Su Zimo di sekitarnya, dia merasa semakin benci. Apa yang kamu banggakan? Tiba-tiba, Pangeran Yuan Zuo berkata. Dia mengamati sekelilingnya dan menyatakan, bahkan jika esens spiritnya berada di alam abadi surga tingkat 1, tol di bumi abadi tingkat 8 untuk dapat melepaskan kekuatan surgawi tertinggi tidak terbayangkan. Su Zimo hanyalah anak panah di akhir penerbangannya sekarang. Ini adalah saat-saat terakhir kejernihannya. Akhirnya,
Tatapan ganas Pangeran Yuan Zuo mendarat pada para tetua Akademi Langit dan Bumi saat dia menggertakkan giginya. Masih terlalu dini bagi kalian untuk bahagia. Petui. Penatua Zong meludah dan berkata, Kerajaan Abadi Jin Agung Anda bergabung dengan Sekte Terbang Abadi untuk mengumpulkan 18 Dewa Bumi Puncak. Sekarang, mereka tertutup tanah dan menderita kerugian besar karena satu Dewa Bumi kelas 8 dari Akademi kami. Bagaimana Anda memiliki pipi untuk terus menggonggong dengan liar di sini? Reputasi Kerajaan Abadi Jin Agung dan penjaga eksekusi telah dinodai olehmu, Yuan Zuo. Penatua He juga tertawa terbahak-bahak. Wajah Pangeran Yuan Zuo memerah karena dimarahi dan dia berkata dengan penuh kebencian, ini hanyalah pertarungan binatang buas yang terpojok. Saya akan menonton dari sini untuk melihat berapa lama lagi dia bisa bertahan. Meskipun para tetua Akademi Surga dan Bumi mengutuk dengan sepenuh hati, masih ada sedikit kekhawatiran di kedalaman mata mereka. Sebenarnya, Pangeran Yuan Zuo tidak salah. Setelah esens spirit berada di alam surga abadi, seseorang secara alami dapat melepaskan kekuatan surgawi tertinggi. Namun, jika roh esensi hanya berada di tingkat dasar dari Dewa Langit kelas 1 atau 2, biaya penggunaan kekuatan surgawi tertinggi terlalu menguras tenaga dan memberatkannya. Meskipun mereka berdua melepaskan kekuatan surgawi tertinggi, situasi Immortal Taihua benar-benar berbeda dari Su Zimo. Sebelum Immortal Taihua menyerang, dia sudah beristirahat untuk waktu yang lama dan berada pada kondisi puncaknya. Adapun Su Zimo, dia telah menghabiskan banyak energi untuk melepaskan banyak keterampilan rahasia yang kuat di sepanjang jalan karena dia telah merebut harta 4 tingkat. Sekarang, dalam pertempuran sebelumnya, dia melepaskan banyak kekuatan dewa, keterampilan rahasia, dan bahkan kekuatan dewa tertinggi, 3 kepala 6 lengan. Bahkan esens spiritnya sebanding dengan Grade 1 Heaven Immortal, kekuatannya sudah lama habis. Namun, masih ada Taihan dari Great Jin Immortal Kingdom serta Immortal Taihua dan 4 puncak abadi dari Flying Immortal Sekte yang tersisa. Mulai sekarang, situasi Su Zimo akan semakin sulit dan kemungkinan besar dia akan menemui ajalnya. 9 langit. Situasi Su Zimo sedikit lebih baik dari yang diperkirakan para tetua akademi. Itu karena roh esensinya terlalu istimewa. Itu adalah produk dari sintesis antara Green Lotus Essence Spirit dan Dragon Phoenix Essence Spirit dan sangat murni. Selanjutnya, setelah melepaskan kekuatan surgawi 6 tus, kekuatan roh esensinya meningkat secara eksponensial. Meskipun roh esensinya masih berada di alam surga abadi tingkat 1, kekuatannya telah mencapai tingkat dewa surga tingkat 2. Sepanjang jalan, Su Zimo merebut harta karun dalam 4 tingkat, melepaskan panca di Dao Fire, Heaven Slaying Sword Key, dan banyak keterampilan rahasia lainnya. Dalam pertempuran sebelumnya, dia melepaskan banyak kartu truf dan kekuatan essence spiritnya, menghabiskan banyak essence key. Meski begitu, roh esensinya mempertahankan kekuatan tempurnya dan setidaknya masih bisa melepaskan keterampilan rahasia roh esensi. Dia sudah berada di ujung talinya. Semuanya, tidak perlu waspada. Immortal Taihua berkata dengan suara yang dalam, anak ini pasti akan mati di bawah serangan gabungan kita. Hahaha. Tiba-tiba, Su Zimo tertawa terbahak-bahak dan menatap Immortal Taihua yang tidak jauh dari sana dengan ekspresi mengejek. Kamu ingin mengirimku dalam perjalanan dengan metode lemahmu. Penggarap Sekte Terbang Abadi, dengarkan. Su Zimo berteriak, kembali dan beritahu Meng Yao bahwa jika dia ingin mengirimku dalam perjalanan, dia harus datang dan melakukannya sendiri. Jalan menuju dunia bawah terlalu sepi. Saya tidak keberatan membiarkan sitar abadi menemani saya. Set. Kerumunan gempar. Kurang ajar. Arogan. Ini adalah penghujatan terang-terangan terhadap sitar abadi Meng Yao. Peri Meng Yao mengundang makhluk abadi yang bereinkarnasi keluar dari pengasingan kali ini untuk bergabung dengan Kerajaan Abadi Jin Agung untuk membunuh Su Zimo, dapat dimengerti jika dia memendam kebencian. Namun, bahkan jika ada yang membenci sitar abadi, siapa yang berani menentangnya secara terbuka? Bahkan beberapa raja abadi dari daratan cakrawala surgawi mewaspadai sitar abadi Meng Yao. Di mata banyak pembudidaya, sitar abadi adalah peri yang tinggi dan perkasa yang tidak dapat dinodai. Tapi sekarang, Su Zimo meminta sitar abadi untuk tampil secara pribadi dan menemaninya ke dunia bawah di depan semua orang. Junior bodoh. Laut Putih Abadi Surga sangat marah. Kali ini,
Bahkan Immortal Xieling yang sempurna pun diam-diam terdiam. Bahkan dengan statusnya, dia tidak berani mengucapkan kata-kata itu kepada sitar abadi Meng Yao. Hahaha. Hanya Yunting yang tertawa terbahak-bahak dan berkata, Su Zimo, kamu punya nyali. Aku semakin menyukaimu. Aku sudah lama meremehkan sitar abadi juga. Dia tidak layak diperingkatkan bersama kakakku. Bab 2228 lelah. 2228 abis. Su Zimo, kamu benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Ekspresi Immortal Tai Hua dingin. Meskipun dia adalah seorang immortal sempurna yang bereinkarnasi, di dalam hatinya, sitar Immortal Meng Yao juga seorang peri yang tidak dapat dinodai. Bahkan di kehidupan sebelumnya, dia akan menghormati saat melihat sitar abadi Meng Yao. Tanda seru. Setidaknya setengah dari pembudidaya di Flying Immortal Sect jatuh cinta dengan peri Meng Yao. Namun, tidak banyak orang yang berani mengungkapkannya. Itu karena di dalam hati setiap orang, mereka tidak layak untuk berpikir bahwa Su Zimo akan secara terbuka menghujat sitar abadi Meng Yao hari ini. Ini telah menyentuh titik lemah di hati Immortal Tai Hua sepenuhnya. Su Zimo, biarkan aku memberitahumu. Immortal Tai Hua berkata perlahan, ada beberapa orang yang tidak bisa kamu sentuh. Bahkan jika itu adalah penghujatan dengan kata-kata dan tatapan, itu adalah dosa. Apakah begitu? Su Zimo menyeringai dengan tatapan dingin. Aku punya sesuatu yang kalian tidak bisa sentuh juga. Jika Anda melakukannya, Anda harus mati. Saat dia mengatakan itu, tatapan Su Zimo bersinar terang saat dia menyalurkan roh esensinya dengan liar. Kesadaran rohnya yang luas berkumpul dan melepaskan keterampilan rahasia esens spirit. Sisik seukuran telapak tangan yang tampak biasa melayang keluar dari glabella perlahan dengan aura yang menakutkan. Skala terbalik, menyerang, teriak Immortal Tai Hua. Glabellanya bersinar dengan cahaya yang cemerlang dan melepaskan keterampilan rahasia esens spiritnya juga, menyerbu ke Reverse Scale. 4 dewa bumi lainnya dari Sekte Abadi terbang pada awalnya memadatkan kekuatan surgawi dan keterampilan rahasia mereka, bersiap untuk melepaskan mereka. Namun, Su Zimo mengaktifkan skill rahasia esens spirit terlebih dahulu. Tak berdaya, mereka berempat hanya bisa memadatkan kesadaran roh mereka dan melepaskan keterampilan rahasia esens spirit mereka. Pertarungan antara esens spirits terlalu berbahaya. Kecuali jika diperlukan, tidak ada yang akan langsung menggunakan skill rahasia esens spirit. Misalnya, di sisi kerajaan abadi jin besar dan sekte terbang abadi, meskipun mereka telah menderita kerugian besar dan hanya tersisa 6 orang, mereka memiliki keunggulan absolut dalam jumlah. Oleh karena itu, mereka tidak pernah berpikir untuk menggunakan skill rahasia esens spirit mereka. Ketika Reverse Scale muncul, mereka hanya bisa menggunakan skill rahasia esens spirit mereka untuk bertahan. Tai Han menyipitkan matanya sedikit. Untuk membunuh Su Zimo tanpa gagal, dia telah mengumpulkan semua informasi tentang Su Zimo dan mempelajarinya dengan cermat. Terutama untuk pertempuran di seleksi Sekte Abadi 1000 tahun yang lalu. Menurut pemahamannya, skill rahasia esens spirit ini sangat menakutkan. Jika alam esens spirit seseorang tidak cukup tinggi, mereka tidak boleh menyentuhnya. Tai Han ragu sejenak dan tidak mengaktifkan skill rahasia esens spirit miliknya. Saat itu, skill rahasia esens spirit Immortal Tai Hua bertabrakan dengan Reverse Scale dalam diam. Namun, ruang di mana dua skill rahasia esens spirit bertabrakan bergetar hebat dan fluktuasi yang menyerupai riak air menyebar ke segala arah. Ini bukan pertarungan esens spirit biasa. Gempa susulan dari bentrokan antara dua roh esens di alam surga abadi bisa dibayangkan. Bahkan lusinan pembudidaya yang menonton di samping prasasti peringkat bumi merasakan kedinginan dalam kesadaran mereka. Banyak pembudidaya bahkan mundur jauh dari medan perang. Feng Yin tidak lagi menutup matanya. Sebaliknya, dia mengamati medan perang dengan saksama, mengamati setiap detail. Dia tahu bahwa tidak peduli siapa pemenang akhirnya, itu akan menjadi lawan terbesarnya. Saat keterampilan rahasia esens spirit Immortal Tai Hua bertabrakan dengan Reverse Scale, dia tiba-tiba merasakan bahaya yang kuat. Seolah-olah kematian akan turun pada saat berikutnya. Tiba-tiba, kekuatan aneh muncul dari udara tipis dalam kesadarannya dan menyelimuti roh esensinya yang melemah. Setelah melepaskan kekuatan surgawi tertinggi dan keterampilan rahasia roh esensinya telah menjadi sangat lemah dan tidak dapat bertahan melawan invasi kekuatan aneh itu.
Ini buruk. Ekspresi Immortal Taihua berubah drastis. Tanpa ragu, dia menyalurkan esens spiritnya sekali lagi dan fluktuasi energi yang kuat keluar dari tubuhnya. Kekuatan hidup yang luar biasa menyembur keluar dari tubuh Immortal Taihua. Itu adalah kekuatan surgawi tertinggi, vitalitas abadi. Pada saat kritis hidup dan mati itu, Immortal Taihua memanfaatkan bagian terakhir dari kekuatan esens spirit untuk melepaskan kekuatan surgawi tertinggi kedua. Sebenarnya, ini adalah ketergantungan terbesarnya terhadap Feng Yin. Dalam rencana awalnya, pertarungan untuk puncak peringkat bumi akan terjadi antara dia dan Feng Yin. Jika mereka berdua bertarung sampai akhir dan Ki darah, esens spirit, dan esens Ki mereka dikeluarkan hingga batasnya, dia dapat melepaskan vitalitas abadi untuk memulihkan sejumlah besar Ki darah dan esens spirit dan esens Ki, tidak diragukan lagi, tentang hasil pertempuran. Namun, dia tidak menyangka kartu truf terbesarnya akan digunakan sebelumnya. Dia tidak punya pilihan lain. Ledakan. Dalam kesadarannya, roh esensi Immortal Taihua melepaskan kesadaran roh yang menakutkan yang membubarkan kekuatan aneh yang berasal dari skala terbalik dan lolos dari malapetaka. Jangan sentuh timbangan itu. Saat itu, seolah-olah dia mengingat sesuatu, Immortal Taihua meraung dan mengingatkan. Sayangnya, sudah terlambat. Keahlian rahasia esens spirit dari 4 Earth Immortals of Flying Immortal Sect menyerang Reverse Scale satu demi satu. Bagi mereka berempat, sebagian besar kekuatan Reverse Scale telah diblokir oleh Immortal Taihua. Mereka merasa bahwa keterampilan rahasia roh esensi dari mereka berempat sudah cukup untuk menghancurkan skala terbalik sebelum melonjak ke kesadaran Su Zimo untuk membunuh roh esensi yang terakhir. Namun, ketika keterampilan rahasia esens spirit mereka bertabrakan dengan skala terbalik, ekspresi mereka membeku dan pandangan mereka meredup saat kekuatan hidup mereka terkuras dengan cepat. Reverse Scale tidak dapat bertahan lebih lama lagi dan hancur. Dalam kesadaran 4 Dewa Bumi dari Sekte Abadi Terbang, roh esens mereka juga dihancurkan. Mereka berempat jatuh dengan lemah ke tanah meski tidak terluka, mereka sudah mati. Keahlian rahasia esens spirit membunuh 4 orang lagi. Sebentar lagi, Immortal Taihua dan Tai Han adalah satu-satunya yang tersisa setelah 18 puncak Earth Immortals bergabung. Pengepungan telah berakhir. Setelah melepaskan Reverse Scale, sosok Su Zimo juga sedikit bergoyang. Wajahnya pucat dan cahaya di glabelanya menjadi sangat redup. Bahkan semua orang di alun-alun tahu bahwa roh esensi Su Zimo telah habis, apalagi para pembudidaya level 5. Kekuatan esens spirit dan esens Ki-nya habis dan dia tidak bisa menggunakan semua kekuatan surgawi, keterampilan rahasia, dan seni abadi. Ini juga berarti bahwa Su Zimo akan menjadi ikan di atas talenan dan hidup dan matinya akan berada di tangan orang lain. Sayang sekali. Seseorang mengeluh dengan ekspresi kasihan. Fakta bahwa dia mampu bertahan sampai sekarang melawan pengepungan kerajaan abadi jin besar dan sekte abadi terbang dan bahkan membunuh 16 dewa bumi puncak sudah cukup baginya untuk meninggalkan namanya selama berabad-abad. Itu benar. Mengingat kekuatan tempurnya, tidak berlebihan untuk mengklaim bahwa dia harus berada di puncak peringkat bumi. Namun, sepanjang sejarah, ada banyak paragon dan penjelmaan monster yang mati sebelum waktunya. Siapa yang akan mengingat mereka? Di alun-alun, banyak pembudidaya melihat sosok di 9 surga yang bertarung sendirian dan menghela nafas. Sosok itu terlihat sedikit kesepian, menyedihkan dan bahkan tragis. Meskipun Tai Han tidak melepaskan keterampilan rahasia roh esensinya, dia merasakan kelemahan Su Zimo dan melesat ke arah yang terakhir dalam sekejap. Dalam sekejap mata, dia sudah tiba sebelum Su Zimo. Dia pasti tidak akan melewatkan kesempatan langka dan singkat seperti itu. Bab 2229 buta. 2229 buta. Tai Han tahu betul. Bahkan jika kekuatan esens spirit Su Zimo habis dan dia tidak bisa lagi melepaskan kekuatan surgawi dan keterampilan rahasia, tubuhnya dan kekuatan tempur jarak dekat sangat menakutkan. Oleh karena itu, Tai Han tidak menahan sama sekali dan hampir melepaskan semua kartu trufnya. Lonjakan es. Tanda seru tanda seru. Glabela Tai Han terbuka dan kesadaran rohnya yang besar memadat terus-menerus, membentuk lonjakan tajam dan dingin yang menusuk ke arah Su Zimo. Dia tidak melepaskan skill rahasia esens spirit sebelumnya dan menghindari malapetaka. Ketika esens spirit Su Zimo berada pada titik terlemahnya, dia melepaskan skill rahasia esens spirit yang berakibat fatal. Mata beku.
Pada saat yang sama, Taihan merilis teknik visual yang kuat yang telah dia kembangkan. Suhu di dunia turun. Teknik visual dilepaskan dan dua aliran embun beku keluar dari mata Taihan. Hampir seketika, mereka tiba sebelum Su Zimo. Segel Frost tanpa batas. Taihan menggeram dan melepaskan Divine Power lain yang lebih besar. Di bawah penyaluran tubuh Essence Spirit dan Frost Blood Ki-nya, kekuatan dari kekuatan surgawi yang lebih besar itu hampir sebanding dengan kekuatan surgawi tertinggi. Akhirnya, darah Taihan melonjak dan rasa dingin di antara tangannya bergemuruh, membentuk bila es raksasa yang menebas ke arah Su Zimo. Taihan bersiap untuk terlibat dalam pertempuran jarak dekat. Namun, dia melepaskan keterampilan rahasia Essence Spirit, teknik visual, dan kekuatan surgawi yang lebih besar untuk dicocokkan. Kerugian dari Flying Immortal Sect dan Great Jin Immortal Kingdom sudah sangat besar. Dia pasti tidak akan membiarkan hal lain terjadi. Dia pasti tidak akan memberi Su Zimo kesempatan atau harapan untuk melarikan diri. Di sisi lain, ketika Immortal Taihua melepaskan vitalitas abadi dan memulihkan kekuatan roh esensinya, dia tidak melewatkan kesempatan ini ketika dia melihatnya. Dia menyalurkan Essence Spirit-nya dan merilis skill rahasia Essence Spirit kedua. Swoosh! Pedang Essence Spirit merobek udara dan menusuk ke arah belakang kepala Su Zimo. Pada saat itu, dunia seakan berhenti. Di luar 9 surga, banyak pembudidaya menyaksikan dengan napas tertahan. Memang, hanya ada 2 orang yang tersisa dari Great Jin Immortal Kingdom dan Flying Immortal Sect. Namun, kekuatan tempur mereka berada di peringkat 10 besar peringkat bumi. Serangan gabungan dari mereka berdua bahkan lebih mengerikan daripada serangan gabungan dari 18 dewa bumi sebelumnya. Mengingat keadaan seperti itu, tidak ada yang percaya bahwa Su Zimo bisa selamat. Dia benar-benar mati dalam situasi ini. Kamu jauh dari bisa membunuhku. Su Zimo berteriak dan aura agung keluar dari tubuhnya. Itu dipenuhi dengan vitalitas dan bahkan lebih kuat dari apa yang dibuat oleh Immortal Taihua sebelumnya, membalikkan situasi sepenuhnya. Itu adalah kekuatan surgawi tertinggi, vitalitas abadi. Serangkaian teriakan pecah di alun-alun. Kerumunan yang baru saja tenang bergerak sekali lagi. Vitalitas abadi adalah kekuatan surgawi bawaan dari tubuh sejati teratai hijau dan Su Zimo telah memahaminya kembali di dunia bawah. Ketika dirilis oleh tubuh sejati teratai hijau, efek dari kekuatan surgawi tertinggi itu bahkan lebih mengejutkan. Dalam sekejap mata, Essence Spirit Su Zimo telah pulih ke puncaknya. Life Force melonjak dan Divine Power Taihan yang lebih besar, Boundless Frost Seal, menghilang seketika. Segel Frost tanpa batas hanyalah kekuatan surgawi yang lebih besar. Tidak peduli seberapa kuat itu tidak dapat membekukan tubuh sejati teratai hijau yang melepaskan vitalitas abadi. Su Zimo mengabaikan skill rahasia Essence Spirit Immortal Taihua dan tiba-tiba berbalik, menatap Taihan yang sedang menyerang. Retakan, retakan, retakan. Kekuatan Frost Eye adalah yang pertama tiba. Dimanapun teknik visual berlalu, itu meninggalkan bekas embun beku putih di kehampaan. Su Zimo tidak mengelak atau menghindar. Tiba-tiba, mata kanannya bersinar dengan cahaya menyilaukan yang menyerupai terik matahari. Mata pencerahan. Batu iluminasi telah menyatu dengan mata kanan Su Zimo. Teknik visual dipenuhi dengan ekstremitas energi yang. Saat kekuatan Frost Eye bertabrakan dengan Illumination Eye, kekuatan itu mulai meleleh, tidak ada cara untuk bertahan melawannya. Ledakan. Cahaya penerangan melonjak masuk dan langsung mencapai wajah Taihan. Taihan menyerbu dengan kecepatan tercepatnya, dia tidak mengharapkan perubahan seperti itu. Ditambah dengan pelepasan seketika dari teknik visualnya, sudah terlambat baginya untuk mengelak. Dia hanya bisa mencoba yang terbaik untuk menoleh. Meskipun dia menghindari titik vital di gelabelanya, cahaya masih masuk ke mata kirinya dan menembusnya, membuat lubang. Tidak ada setetes darah pun yang mengalir keluar. Saat darah muncul, itu dibakar oleh cahaya penerangan. Banyak energi Illumination Eye dikeluarkan setelah bertabrakan dengan Frost Eye. Oleh karena itu, tidak berhasil membunuh Taihan dan hanya membutakannya. Tentu saja, dengan sisa kekuatan iluminasi, Taihan akan membutuhkan waktu lama untuk pulih jika dia ingin pulih dari cedera tersebut. Sayang sekali, sebuah pikiran melintas di benak Su Zimo. Nether Glowstone di mata kirinya pernah menyerap sejumlah besar kekuatan gelap di makam kaisar. Sekarang, itu tidak aktif dan tidak dapat diaktifkan.
Jika tidak, Tai Han akan terbunuh di tempat oleh dua teknik visualnya jika Nether Glow Eye dilepaskan. Tidak heran mengapa Tai Han adalah panglima besar pengawal eksekusi bumi. Meskipun dia terluka parah dan raut wajahnya berkerut kesakitan, dia tidak mengeluarkan suara. Dia melotot menggunakan matanya yang tersisa dengan kilatan ganas. Ditambah dengan skill rahasia Essence Spirit, dia mengangkat Frostblade di tangannya dan menebas ke arah Suzimo. Di belakang Suzimo adalah serangan Immortal Tai Hua. Menurut pendapat Tai Han, bahkan jika Essence Spirit Suzimo pulih ke puncaknya, dia tidak akan dapat melepaskan skala terbalik lagi dan bertahan melawan skill rahasia Essence Spirit miliknya dan Immortal Tai Hua. Segel Dharma Gautama. Suzimo menyalurkan roh esensinya dan melantunkan sutra dalam hati. Glabelanya bersinar dengan cahaya keemasan dan kata Sanskerta yang tak tertandingi terbang keluar, memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan yang sepertinya bisa menekan semua kejahatan dan melampaui semua makhluk hidup. Skill rahasia Essence Spirit kedua Suzimo dirilis. Segel Dharmik Gautama tidak bertahan melawan pedang roh esensi Immortal Tai Hua. Sebaliknya, itu dibebankan ke Frost Spike milik Tai Han. Retakan. Dua skill rahasia Essence Spirit bertabrakan di udara. Tai Han bergidik dan lampu di glabelanya berkedip-kedip. Tiba-tiba, dia membuka mulutnya dan memuntahkan seteguk darah. Rana Essence Spirit miliknya tidak cukup tinggi dan dia tidak bisa bertahan melawan segel Dharma Gautama. Meskipun dia tidak membunuh siapapun dalam pertarungan Essence Spirit kali ini, Essence Spiritnya terluka. Di sisi lain, Suzimo menyentuh glabela dengan lembut dengan tangan kirinya dan mengedarkan skill rahasia. Dia menarik cambuk yang bersinar dengan busur listrik dari glabelanya dan memukul pedang roh esensi yang turun. Keterampilan rahasia Essence Spirit ketiga. Banyak pembudidaya di alun-alun terkejut. Kebanyakan kultivator biasa dapat mengolah keterampilan rahasia Essence Spirit. Mereka yang bisa mengolah dua sudah menjadi contoh yang langka. Bagi kebanyakan orang, tidak peduli berapa banyak yang mereka kembangkan, itu tidak perlu dan mereka juga tidak memiliki energi untuk menggunakannya. Kekuatan Essence Spirit terbatas dan tidak ada yang bisa melepaskan skill rahasia Essence Spirit secara berurutan. Tapi sekarang, Suzimo telah merilis 3 skill rahasia Essence Spirit. Terhadap serangan mengerikan dari Immortal Tai Hua dan Tai Han, Suzimo tidak mati dan bahkan melepaskan serangan balik yang jauh lebih kuat. Metode yang ditampilkan dalam pertempuran ini jauh melampaui pemahaman Dewa Bumi biasa. Piak, pedang dan cambuk bertabrakan dan gelombang kesadaran roh melonjak. Keduanya memiliki alam Essence Spirit yang serupa dan tidak ada pemenang dalam pertarungan Essence Spirit ini. Namun, kali ini, ada sedikit kepengecutan di mata Immortal Tai Hua. Bab 2230 Pengejaran. 2230 Mengejar. Immortal Tai Hua tidak takut. Dia hanya tidak ingin terus melawan Suzimo di 9 langit. Kekuatan Suzimo sulit untuk dihadapi dan jauh melampaui imajinasinya. Paling-paling, itu hanya akan mengejutkannya, tetapi tidak sampai pada titik di mana dia akan takut. Sampai titik pertempuran ini, kedua belah pihak hampir menggunakan semua kartu truf mereka. Tanda seru. Sekarang Suzimo telah melepaskan kekuatan surgawi tertinggi, vitalitas abadi, roh esensi dan esensi Ki-nya telah pulih ke puncaknya. Bahkan jika dia terus melawan Suzimo di sini, Immortal Tai Hua tidak yakin dia bisa membunuh yang terakhir. Daripada itu, dia mungkin juga menghindari mereka untuk saat ini. Tidak akan terlambat baginya untuk menyerang setelah dia meninggalkan 9 surga dan dapat menggunakan harta dharmiknya. Ada beberapa harta dharmik yang kuat di tas penyimpanannya yang meningkatkan kekuatan tempurnya secara signifikan. Paling tidak, dia sudah menyiapkan beberapa pil eliksir yang bisa dikonsumsi juga. Pada akhirnya, ada banyak batasan di 9 surga dan dia tidak bisa melepaskan kekuatan tempurnya hingga mencapai puncaknya. Bukan karena aku takut padanya. Immortal Tai Hua melantunkan secara internal, seolah-olah untuk menegaskan keyakinannya. Mendengar hal itu, Immortal Tai Hua meninggalkan Suzimo dan berbalik untuk pergi. Di sisi lain, sebagai panglima besar pengawal eksekusi bumi, Tai Han mematuhi perintah Pangeran Yuan Zuo dan tidak bisa mundur. Bahkan jika satu matanya dibutakan dan roh esensinya terluka, dia tidak takut. Namun, kekuatan pedang yang dia padatkan sangat berkurang setelah dia terluka parah berturut-turut. Suzimo hanya mengulurkan tangan kosong dan menghancurkan pedang itu. Pada saat yang sama,
Su Zimo mengangkat tangannya yang lain dan melepaskan telapak esensi kekacauan besar, menamparkan kepala Taihan. Taihan mengangkat lengannya yang lain, ingin bertahan. Retakan. Namun, kekuatan dari Great Chaos Essence Palm sangat ganas dan mematahkan lengan Taihan. Daging dan darah berceceran di mana-mana. Kekuatan luar biasa itu tidak berhenti sama sekali dan terus menekan Taihan. Tai Hua, kamu. Saat itu, mata tunggal Taihan melihat Immortal Tai Hua yang berbalik untuk pergi dan tidak bisa menahan amarahnya. Tindakan Immortal Tai Hua setara dengan mengkhianatinya demi Su Zimo. Pada saat hidup dan mati itu, keinginan kuat Taihan untuk bertahan hidup juga meledak. Mengangkat kepalanya tiba-tiba, tubuhnya miring ke belakang dan dia jatuh. Kali ini, dia menghindari kerusakan fatal dengan jarak sehelai rambut. Bang! The Great Chaos Essence Palm menekan lengan Taihan dan menamparkan dadanya. Diiringi dengan suara menggelegar tulang retak, sebuah lubang seukuran telapak tangan muncul di dada Taihan seketika. Sayangnya, kekuatan esens spirit Su Zimo telah terkuras sebelumnya dan kekuatan Dewa Enam Tus dan Tiga Kepala Enam Lengan menghilang juga. Jika bukan karena itu, kekuatannya akan meningkat 6 kali lipat. Ditambah dengan Three Heads Six Arms, dia akan bisa membunuh Taihan begitu dia mendekat. Tentu saja, serangan telapak tangan itu hampir merenggut separuh nyawa Taihan. Berdebar, Taihan mendarat dengan keras di tanah dengan wajah pucat. Sambil menggertakkan giginya, dia menginjak tanah dan seluruh tubuhnya hampir menempel ke tanah saat dia mundur. Memem. Saat itu, kesadaran roh Su Zimo bergerak dan dia merasakan Immortal Tai Hua yang melarikan diri juga. Mencoba melarikan diri. Niat membunuh melonjak di mata Su Zimo. Semua orang dari Kerajaan Abadi Jin Besar dan Sekte Abadi Terbang dapat bertahan hidup kecuali Tai Hua Abadi. Sejak dia membunuh Ye Fei, Su Zimo ingin dia membayar dengan nyawanya dan mati bersama Ye Fei. Jika ini sebelumnya, Su Zimo yakin bahwa dia akan dapat membunuh Taihan terlebih dahulu sebelum berbalik mengejar Immortal Tai Hua dengan banyak teknik gerakan dan keterampilan rahasianya. Tapi sekarang, dia sudah melepaskan teknik gerakan dan skill rahasianya dan tidak bisa mengaktifkannya lagi dalam waktu singkat. Saat ini, Immortal Tai Hua sudah bergerak lebih dulu. Jika dia mengejar Taihan, Immortal Tai Hua kemungkinan besar akan pergi pada saat dia kembali. 9 surga terlalu besar dan tidak mungkin menemukan seseorang yang ingin bersembunyi di sini. Rasanya seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Jika dia meninggalkan 9 surga dan membunuh Immortal Tai Hua di depan banyak ahli Heaven Immortal, siapa yang tahu perubahan apa yang akan terjadi? Aku harus menahannya di sini. Memikirkan itu, Su Zimo menyerah pada Taihan dan berbalik, mengejar Immortal Tai Hua yang berada di kejauhan. Lusinan pembudidaya di samping prasasti Earth Ranking tercengang. Aliansi Kerajaan Abadi Jin Besar dan Sekte Abadi Terbang berakhir dengan hasil seperti itu. Taihan terluka parah dan Immortal Tai Hua lolos. Adapun Su Zimo, dia melangkah maju dengan aura pembunuh dan mengunci pandangannya pada sosok di kejauhan, jelas bahwa dia tidak berniat melepaskan Immortal Tai Hua. Taihan mencengkeram dadanya dan batuk darah dengan ekspresi sedih. Dia sudah mati sejak awal. Jika Su Zimo mengejarnya, dia tidak akan bisa bertahan dalam 3 ronde. Untuk berpikir bahwa kepergian Immortal Tai Hua akan menyelamatkan hidupnya sebagai gantinya. Taihan melihat tampilan belakang Immortal Tai Hua dan tersenyum mengejek. Setelah itu, dia melihat prasasti peringkat bumi yang tinggi tidak jauh dari sana. Ketika dia melihat nama yang dia tinggalkan di prasasti, ejekan di matanya semakin meningkat. Mengingat kondisinya saat ini, dia tidak lagi memiliki kesempatan untuk memperjuangkan peringkat bumi. Roh esensinya terluka dan tubuhnya rusak parah dengan satu mata buta. Tidak diketahui apakah dia bahkan bisa menerobos ke alam surga abadi di masa depan. Dengan ekspresi sedih, Taihan berbalik dan menuju formasi teleportasi ke arah level 4. Jika dia ingin bertahan hidup, dia tidak bisa tinggal di sini. Terlepas dari apakah Su Zimo dapat membunuh Immortal Tai Hua, dia pasti akan mati ketika Su Zimo kembali. Satu-satunya cara dia bisa bertahan hidup adalah jika dia mencari tempat bersembunyi di 4 tingkat pertama. Di samping prasasti peringkat bumi, Feng Yin yang awalnya hanya menonton pertempuran tiba-tiba bergerak dan mengejar ke arah Su Zimo dan Immortal Tai Hua. Sampai titik pertempuran ini, bahkan dia penasaran. Yue Feng, Yun Lei dan yang lainnya mengejarnya juga.
Xie Yun melindungi Putri Scarlet Rainbow dan tidak mengejar mereka. Dia menghela nafas. Scarlet Rainbow, akademimu benar-benar menghasilkan orang yang kejam kali ini. Jangan khawatir, meskipun segel di tubuh Princess Scarlet Rainbow tidak dilepas, dia masih bisa berbicara. Dia berkata dengan penuh kebencian, saudara muda Su pasti tidak akan melepaskan Tai Hua. Dia pasti akan membalas dendam untuk kakak senior Ye. Itu sulit. Xie Yun menggelengkan kepalanya dengan lembut. Kekuatan tempur Su Zimo mungkin lebih unggul dari Immortal Tai Hua. Namun, jika Immortal Tai Hua menghindari pertempuran dan melarikan diri, dia juga tidak akan memiliki kesempatan. Putri Scarlet Rainbow terdiam. Dia tahu bahwa Xie Yun tidak salah. Su Zimo sendirian. Jika Immortal Tai Hua ingin melarikan diri, tidak ada yang bisa dilakukan Su Zimo untuk menghentikannya. Di alun-alun, banyak pembudidaya terkejut saat melihat itu. Pertempuran ini sudah melebihi harapan semua orang. Flying Immortal Sect dan Great Jin Immortal Kingdom menderita kerugian besar. 16 Dewa Bumi Puncak dibunuh oleh Su Zimo dan mereka hampir seluruhnya dihapus dari peringkat bumi. Kedua faksi itu telah kehilangan muka. Yang lebih menakutkan lagi adalah pertempuran itu sepertinya belum berakhir. Su Zimo tidak menyerah dan mengikuti di belakang Immortal Tai Hua, bertekad membunuh yang terakhir. Lihat, apa yang terjadi di sana. Saat itu, seseorang mengalihkan pandangannya dan terkejut saat melihat apa yang terjadi tidak jauh dari formasi teleportasi di level 4. Bab 2231 Kekuatan Pohon Willow. 2231 Kekuatan Pohon Willow. Di level 4, pohon Willow raksasa yang tidak jauh dari formasi teleportasi sedang mengalami transformasi yang mengejutkan. Untuk beberapa alasan, daun Willow yang tak terhitung jumlahnya layu dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Cabang Willow yang terkulai juga layu dengan cepat. Kulit pohon Willow yang kuno dan kasar terkelupas sedikit demi sedikit. Tanda seru. Namun, kekuatan hidup di dalam tubuh pohon Willow semakin meningkat. Murid akademi ini mendapat manfaat dari kemalangan. Itu adalah berkah. Kesempurnaan Immortal Xie Ling meratap. Ranah kultivasinya adalah yang tertinggi dan penilaian serta pengetahuannya jauh melampaui yang lain. Dia bisa mengatakan bahwa setelah roh esensi dari murid akademi ini menyatu dengan roh esensi Willow raksasa, alam roh esensinya mungkin telah menembus ke alam surga abadi. Sekarang tubuhnya terlahir kembali dan dia telah mengalami transformasi total, masa depannya tidak terbatas. Awalnya, anugerah murid akademi ini bisa dilihat secara sekilas. Meskipun dia telah bergabung dengan Akademi Surga dan Bumi, paling banyak dia hanya akan menjadi surga abadi di masa depan. Tapi sekarang dia telah mendapatkan kesempatan yang sangat besar, potensi pemuda ini tidak terbayangkan. Secara alami, Su Zimo mendapatkan harta paling banyak di 9 surga kali ini. Selain dia, murid Akademi Langit dan Bumi ini paling diuntungkan. Metode yang luar biasa. Kesempurnaan abadi Xie Ling tidak bisa menahan nafas ketika dia berpikir tentang bagaimana peluang murid akademi ini terkait dengan Su Zimo juga. Awalnya, Xie Ling tidak senang dengan Su Zimo karena merebut harta dasar level 4. Tapi sekarang, setelah menyaksikan pertempuran sebelumnya, Xie Ling memikirkannya dan menyadari bahwa tidak ada artinya bagi Su Zimo untuk mengambil harta, dia hanya akan memperlakukannya sebagai bantuan untuk yang terakhir. Paling tidak, bukanlah hal yang buruk bagi kerajaan abadi Yan yang untuk berhubungan baik dengan pemuda ini. Tak lama kemudian, pohon Willow telah menyelesaikan transformasinya dan pohon Willow raksasa yang asli telah lenyap. Sebagai gantinya adalah anak pohon Willow yang tampak kurus. Batangnya hanya setebal lengan dan hanya ada beberapa cabang Willow yang menjuntai. Mereka ramping dan lemah, seolah-olah bisa dipatahkan oleh embusan angin. Bibit Willow mulai bergoyang terus-menerus sebelum mengintensifkan. Haiya, tak lama, pohon Willow mengeluarkan suara manusia yang sedikit lembut dan menarik dirinya keluar dari lumpur sekaligus, memperlihatkan akarnya. Setelah tindakan itu, pohon Willow tampak mengeluarkan banyak tenaga dan berdiri di tempat untuk beristirahat. Berhenti sejenak, tubuh pohon Willow berangsur-angsur berubah. Banyak akar berkumpul dan batangnya berevolusi. Tepat di depan banyak pembudidaya, pohon Willow menghilang dan sebagai gantinya adalah seorang anak berusia sekitar 9 tahun. Penampilan Liu Ping samar-samar bisa dilihat melalui matanya. Anak itu mengenakan jubah hijau dan berdandan.
Rambutnya secara alami diikat menjadi beberapa kuncir kecil yang bergoyang sedikit seperti cabang pohon willow. Setelah berubah menjadi wujud manusianya, anak itu menundukkan kepalanya dan tertegun. Singkat sekali, anak itu memandangi tangannya yang cantik dan lembut dan terkejut. Begitu kecil. Anak itu buru-buru menyulap cermin yang berkilauan dan melihatnya. Seketika, dia ketakutan dan menghancurkan cermin dengan pukulan. Cek. Anak itu mengutuk. Namun, suaranya lembut dan vulgar terdengar tidak pada tempatnya. Saudara muda Su, apa yang telah kamu lakukan padaku? Anak itu adalah Liu Ping yang telah melahap roh esensi Willow raksasa dan ingin menangis. Memang, dia mewarisi tubuh pohon Willow raksasa dan terlahir kembali, bersintesis sempurna dengan tubuh ini. Namun, entah kenapa, ia kembali ke penampilan masa kecilnya. Liu Ping memeriksa tubuhnya yang tampak lemah dengan tergesa-gesa. Liu Ping sedikit terkejut. Ranah kultivasinya tidak terbalik dan roh esensinya telah menembus ke alam surga abadi. Selain itu, meskipun tubuh ini kurus, daya hidup dan kekuatan yang terkandung di dalamnya sangat menakutkan dan dengan sempurna mewarisi kekuatan pohon Willow raksasa. Ini, Liu Ping mengepalkan tinjunya dengan tak percaya dan bergumam pada dirinya sendiri. Meskipun tubuhku telah menyusut, sepertinya aku lebih kuat dari sebelumnya. Tunggu, saudara muda Su dalam bahaya. Tiba-tiba, Liu Ping memikirkan Su Zimo dan bergegas menuju formasi teleportasi dengan kakinya yang pendek. Kuncir di kepalanya hampir terbang. Setelah tiba di formasi teleportasi, Liu Ping naik ke level 5 tanpa ragu. Setelah tiba di level 5, Liu Ping menentukan arahnya dan hendak berlari ke arah prasasti peringkat bumi ketika dia mengerutkan kening. Tidak jauh dari sana, sesosok mencengkeram dadanya dan terhuyung-huyung. Wajah orang itu pucat dan berlumuran darah. Salah satu matanya buta dan dia mengeluarkan bau darah yang samar, terlihat sangat menyedihkan. Ikat Han. Mata Liu Ping melebar dan dia hampir tidak mengenali orang ini. Dibandingkan dengan Komandan Agung Pengawal Eksekusi Bumi yang dingin dan kejam sebelumnya, Tai Han berada dalam kondisi menyedihkan, terlihat seperti anjing liar. Liu Ping tidak tahu bagaimana Tai Han berakhir dalam keadaan seperti itu. Namun, ketika dia mengingat bagaimana Tai Han mengejarnya sebelumnya, dia hanya bisa mencibir. Dia mengambil langkah maju dan memblokir jalan Tai Han. Tai Han berhenti di jalurnya dan memutar mata tunggalnya, memelototi anak di depannya. Anak itu tampak akrab, namun, esens spiritnya terluka dan pikirannya dalam kekacauan. Ditambah dengan fakta bahwa dia terluka parah oleh Su Zimo kali ini dan mengalami pukulan besar, dia tidak terlalu memikirkannya. Ekspresinya menjadi gelap saat dia berkata dengan dingin, dari mana anak ini berasal? Enyahlah dan jangan menghalangi. Bahkan jika dia terluka parah oleh Su Zimo dan esens spiritnya terluka, Dewa Bumi biasa bukanlah tandingannya. Seekor unta yang kelaparan masih lebih besar dari seekor kuda. Dia adalah Komandan Agung Pengawal Eksekusi Bumi dan memiliki metode pembunuhan yang tak terhitung jumlahnya. Anak, Liu Ping melotot dan menggertakkan giginya. Buka mata anjingmu itu dan perhatikan baik-baik siapa ayahmu. Kata-kata Liu Ping agak mengesankan. Namun, itu sia-sia ketika dia mengatakannya dengan suara anak kecil. Anak kecil, kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Tai Han sama sekali tidak menganggap serius Liu Ping. Dia mengulurkan tangan dan meraih kepala Liu Ping. Kepala Liu Ping bahkan tidak sebesar telapak tangannya. Meskipun dia tidak dapat menggunakan roh esensi, kekuatan surgawi, atau keterampilan rahasianya, fisik dan kidarahnya saja sudah cukup untuk membunuh sebagian besar Dewa Bumi. Karena luka di dadanya, Tai Han menahan rasa sakitnya dan tetap diam. Pukulan telapak tangannya cukup untuk meremukkan kepala anak itu. Liu Ping terkejut. Dia telah menyaksikan metode Tai Han dan tidak berani melawannya secara langsung. Liu Ping hendak mengedarkan seni abadi dan kekuatan surgawi akademi untuk bertahan melawan telapak tangan Tai Han ketika karena suatu alasan, ingatan yang tidak dikenal muncul di benaknya. Seolah-olah dia kerasukan, dia menggelengkan kepalanya dengan lembut. Seolah-olah mereka hidup, beberapa kuncir di kepalanya tiba-tiba berubah menjadi beberapa cabang willow yang ramping dan lembut yang melecut ke arah telapak tangan Tai Han. Piak, piak, piak. Ada beberapa suara garing. Beberapa bekas luka darah merah muncul di lengan Tai Han. Cabang-cabang willow melilit lengan Tai Han dan mengencang. Yang mengejutkan Liu Ping, cabang-cabang pohon willow menusuk daging Tai Han begitu dalam sehingga tulang-tulangnya bisa terlihat.
Darah lengket mengalir keluar dengan niat dingin. Namun, cabang pohon willow tidak memiliki rasa takut dan tidak memiliki noda darah, mereka masih berwarna hijau zamrud. Jika dia terus mengerahkan kekuatan, lengan Tai Han mungkin patah oleh beberapa cabang pohon willow. Bab 2232 Penghinaan 2232 Penghinaan. Tai Han mendengus dan ekspresinya berubah. Liu Ping terkejut saat melihat itu. Dia tidak menyangka bahwa kuncir sederhana di kepalanya akan begitu kuat sehingga mereka bahkan bisa menembus pertahanan daging Tai Han. Tanda seru. Liu Ping juga tidak tahu apa yang sedang terjadi. Namun, sebuah ingatan tiba-tiba muncul dan dia mengendalikan cabang pohon willow secara naluriah. Dia telah menyatu dengan sempurna dengan roh esensi raksasa willow dan mewarisi tidak hanya tubuhnya, tetapi juga banyak metode dan ingatan garis keturunannya. Faktanya, dia bisa melepaskan metode pohon willow raksasa dengan santai bahkan tanpa berkultivasi. Namun, dia baru saja berubah menjadi manusia dan masih belum terbiasa dengan banyak metode. Misalnya, dia bisa menyebarkan beberapa cabang pohon willow ini. Salah satunya cukup untuk mengunci lengan Tai Han sementara cabang willow lainnya bisa menyerang yang terakhir terus-menerus. Situasi Tai Han sangat tragis. Lengannya yang lain terkoyak oleh Great Chaos Essence Palem milik Su Zimo dan tulangnya patah. Saat ini, lengannya digulung oleh Liu Ping dan tidak bisa bergerak sama sekali, hampir patah. Roh esensinya terluka dan dia tidak bisa menggunakan kekuatan surgawi untuk menumbuhkan kembali lengannya yang terputus. Dia hanya mengonsumsi banyak pil eliksir dan mengandalkan ki darahnya untuk pulih perlahan. Untuk berpikir bahwa dia akan ditahan sekali lagi oleh anak tak dikenal ini dan lukanya akan semakin parah. Meskipun tubuhnya sangat babak belur, tidak ada tanda-tanda ketundukan di mata Tai Han. Mereka masih melonjak dengan kilatan ganas saat dia bersiap untuk melakukan serangan balik. Dia menerima kenyataan bahwa dia dipukuli sedemikian rupa oleh Su Zimo. Lagi pula, itu adalah kurangnya kompetensinya sendiri. Namun, sebagai Panglima Besar Pengawal Eksekusi Bumi, bagaimana dia bisa ditahan oleh seorang anak berusia sekitar 9 tahun? Yang terpenting, dia tahu bahwa tidak ada anak seperti itu di antara para ahli teratas dari 9 langit. Lengan kiri Tai Han lumpuh dan lengan kanannya diikat oleh cabang pohon willow. Satu-satunya hal yang bisa dia gerakkan adalah kakinya. Setelah Liu Ping menyatu dengan pohon willow raksasa, kekuatan roh esensinya meningkat secara eksponensial dan kesadaran rohnya mencapai alam surga abadi, inderanya sangat tajam. Saat Tai Han bermaksud untuk bergerak, Liu Ping sudah merasakannya. Liu Ping masih sangat waspada terhadap Tai Han. Kedua belah pihak sangat dekat sehingga dia tidak bisa merilis metode lain tepat waktu. Dia hanya bisa memukul secara naluriah dan berteriak pelan. Tai Han baru saja mengangkat kakinya saat pukulan Liu Ping mendarat di dadanya. Pukulan itu terlalu cepat. Dengan satu pukulan, dada Tai Han tertusuk dan jantungnya meledak. Tinju gemuk menonjol dari punggung Tai Han, berlumuran darah. Liu Ping dan Tai Han tertegun pada saat yang sama, mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Tak satu pun dari mereka mengharapkan pukulan itu untuk melukai Tai Han dengan parah. Dengan pecahnya jantungnya, darah Tai Han terkuras dengan cepat dan dia tampak putus asa. Ditambah dengan cedera pada esens spiritnya, dia hampir kehilangan kekuatan tempurnya. Tubuh ini terlalu kuat. Jantung Liu Ping berdebar kencang. Sebenarnya, meski fisiknya kuat setelah mewarisi tubuh pohon willow raksasa, itu tidak pada level ini. Itu karena dada Tai Han dihancurkan oleh Great Chaos Essence Palem milik Su Zimo terlebih dahulu dan daging serta tulangnya hampir busuk di dalamnya. Itulah satu-satunya alasan mengapa pukulan Liu Ping bisa menembus dadanya. Darah menyembur keluar dari mulut Tai Han terus-menerus. Tubuhnya hampir tidak bisa bertahan lebih lama lagi dan bergoyang saat dia melihat ke bawah ke wajah Liu Ping dan pupilnya menyempit. Tai Han mencoba yang terbaik untuk membuka mulutnya, seolah ingin mengatakan sesuatu. Namun, darah menyembur keluar dan kata-katanya terputus-putus dan tidak jelas. Itu kamu. Tai Han akhirnya mengenali wajah Liu Ping. Namun, dia tidak bisa membayangkan bagaimana murid akademi yang seharusnya mati setelah dia mengejarnya di masa lalu bisa menjadi seperti ini dan tiba-tiba memiliki kekuatan yang sangat besar. Kamu mengenaliku. Sangat bagus. Liu Ping menenangkan diri dan menarik tinjunya.
Tai Han tidak bisa menahan lebih lama lagi dan berlutut di depan Liu Ping dengan suara gedebuk, wajahnya pucat. Beritahu saya. Liu Ping meraih kerah Tai Han dengan tangan mungilnya dan berkata dengan tegas, apa yang kalian lakukan pada adik Su? Apakah dia masih hidup? Tai Han tidak bisa lagi berbicara. Darah mengalir terus-menerus dari lubang di dada dan mulutnya. Liu Ping mengerutkan kening dan ragu-ragu untuk waktu yang lama, tetapi dia tidak berani membunuh. Immortal Taihua adalah orang yang membunuh senior brother Ye Fei dan Tai Han tidak bisa disalahkan untuk itu. Yang terpenting, dia hanyalah murid biasa di akademi dan memiliki terlalu banyak keberatan. Dia tidak punya nyali untuk membunuh Panglima Besar Pengawal Eksekusi Bumi. Tentu saja, jika Su Zimo dikepung dan dibunuh oleh Tai Han dan yang lainnya, dia akan membunuh Tai Han untuk membalas dendam pada saudara muda Su bahkan jika dia harus mempertaruhkan segalanya. Ada poin lain. Jika dia tidak membunuh Tai Han, dia bahkan bisa menggunakan kehidupan yang terakhir untuk mengancam dewa bumi lainnya dari Kerajaan Agung Jin Abadi. Itu mungkin bisa membantu saudara muda Su. Pada pemikiran itu, Liu Ping mencengkeram kerah Tai Han dan menyeret Tai Han dengan kaki pendeknya menuju prasasti peringkat bumi. Di alun-alun, ekspresi Pangeran Yuan Zuo dan Heaven Immortal White Sea sangat mengerikan. Kerugian kedua faksi itu terlalu besar. Mereka tidak hanya gagal membunuh Su Zimo setelah mengerahkan kekuatan sebesar itu dan bahkan mengundang makhluk abadi yang bereinkarnasi, mereka bahkan dibunuh oleh pihak lain. Mulai hari ini, Kerajaan Abadi Jin Besar dan Sekte Abadi Terbang akan menjadi bahan tertawaan di daratan Cakrawala Surgawi. Keduanya memiliki tatapan gelap dan melirik ke arah Akademi Langit dan Bumi dari waktu ke waktu. Meskipun mereka dipenuhi amarah, mereka tidak bisa melampiaskannya. Apakah kalian berdua punya sesuatu untuk dikatakan? Penatua Zong mengelus janggutnya dan memandang curiga pada Pangeran Yuan Zuo dan Laut Putih Abadi Surga sebelum berkata dengan santai, saya ingat seseorang mengatakan sebelumnya bahwa jika Dewa Bumi dari Kerajaan Abadi Jin Besar dan Sekte Abadi Terbang akan mati di 9 surga, tak satu pun dari Anda akan mengatakan apa-apa. Mereka hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena kurangnya kompetensi. Kamu bukan satu-satunya yang mengingatnya. Semua kultivator di sini mendengarnya dengan jelas. Penatua He menimpali di samping. Pangeran Yuan Zuo sangat marah hingga dia hampir muntah darah. Surga abadi Laut Putih menggertakkan giginya. Akademi Surga dan Bumi Su Zimo terlalu kejam. Bahkan Immortal Taihua dari Flying Immortal Sekte hanya membunuh satu murid akademi Anda. Su Zimo Anda telah membunuh total 16 Dewa Bumi. Pembunuhan yang bagus. Penatua Zong mengingat kematian tragis Ye Fei dan mau tidak mau berteriak. Hahaha. Di sampingnya, Yun Ting juga tertawa. Lelucon yang luar biasa. Kedua faksi Anda bergabung untuk membunuh orang lain tetapi malah dibunuh. Beraninya kamu menuduh pihak lain terlalu kejam. Yuan Zuo, Laut Putih, kamu telah mempermalukan Kerajaan Abadi Jin Agung dan Sekte Abadi Terbang sepenuhnya. Laut Putih Abadi Surga tidak bisa berbicara sama sekali setelah dimarahi oleh Yun Ting. Dia hanya bisa mengertakkan gigi dan menahan kebencian di hatinya. Ada juga banyak pembudidaya di kerumunan yang berbisik ketika mereka melihat ke arah Kerajaan Abadi Jin Besar dan Sekte Abadi Terbang dengan jijik. Laut Putih, kamu sebaiknya khawatir tentang omong kosong itu yang bereinkarnasi abadi dari sektemu. Yun Ting menyesap anggur kental dan berkata dengan acuh tak acuh. Huff. Laut Putih Abadi Surga mencibir, mengapa? Jika Immortal Taihua menghindari pertempuran, dapatkah Su Zimo menahannya di 9 langit? Saat Heaven Immortal White Sea mengatakan itu, Su Zimo menyerang sekali lagi di 9 surga.